Oke, so halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas saham ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, saya mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ya, selamat Hari Kemerdekaan buat teman-teman. Dan semoga selanjutnya ya teman-teman portonya juga merdeka teman-teman ya. Portonya selanjutnya moga-moga merdeka ya. Dan hari ini saya akan membahas saham-saham dari MNC Group teman-teman ya. Why? Karena saya melihat potensi ya di saham MNC Group ini, saya melihat ada potensi yang cukup menarik ya. Dimana kalau nggak salah pada tahun 2019 ya, pemiliknya itu ya Heri Tanu pernah bilang kalau dia akan berhenti jadi CEO pemiliknya kalau saham-saham MNC Group itu nggak naik teman-teman ya. Nah, MNC Group sendiri ada 8 saham ya yang sudah IPO di BEI teman-teman. Tapi hari ini kita akan bahas 6 saja ya, 6 saja yang menurut saya masih layak untuk kita masukkan ke watchlist teman-teman ya. Yang pertama kita bahas dari induknya terlebih dahulu, yaitu BHIT. Nah, pada pembahasan terakhir kita bahas BHIT di sini ya, kalau nggak salah di candle merahnya ini. Di sini saya bilang kalau ini kotak kuning ini jebol maka potensinya ke trendline-nya ini. Nah, kemarin ini terlihat dijebol ya, trendline-nya ini terlihat dijebol. Jadi ada potensi ini masih akan turun dulu sebentar teman-teman. Ada potensi ini masih akan turun dulu sebentar. Nah, buat teman-teman yang mau antri buy, teman-teman bisa tunggu di daerah sini teman-teman ya. Di daerah 86 sampai 88. Nah, kalau teman-teman yang antri buy harga sekarang ini risknya cukup tinggi ya, sekitaran 8%-an teman-teman. Jadi sebaiknya tunggu di daerah sini ya. Dimana pada sebelumnya di sini pernah BHIT 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle merah, kemudian saya bias sebentar baru menunjukkan kenaikan. Nah, di sini juga kemungkinan bisa sama teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5, di sini sudah 5, mungkin 6-nya merah, ketujuhnya hijau teman-teman. Mungkin saja kita nggak pernah tahu teman-temannya, kita hanya bisa berjaga-jaga ya. Dari segi price volume pun ini cukup oke ya. Volume koreksinya di sini tipis-tipis sekali teman-teman. Jadi BHIT ini menurut saya masih layak untuk kita masukkan watchlist teman-teman. Apalagi akan naik isu ya di harga atas ya, di harga 170-an. Jadi masih ada potensi menurut saya BHIT ini akan dikerek naik ya dalam tanda kutip. Oke, itu saja untuk BHIT. Berikutnya ada MNCN. MNCN ini secara tren ini masih sangat downtrend ya, masih sangat downtrend. Dari segi volume di sini sudah mulai up teman-teman, volumenya sudah mulai up dan sekarang sedang berada di resist trendline-nya. Kemudian resistnya ini teman-teman, di sini ada resisten yang beberapa kali yang lalu mencoba di breakout tapi gagal. Nah, kalau kita tarik trendline jangka pendek ini sudah mulai uptrend teman-teman, sudah mulai ada naik jangka pendeknya teman-teman, sudah mulai uptrend. Jadi plan-nya ada dua teman-teman ya, kita bisa tunggu dulu MNCN ini break dari 875. Kalau dia mampu break dari 875, teman-teman boleh ikutan buy. Nah, kalau turun ke trendline-nya ini, teman-teman boleh spekulatif buy ya. Ini sifatnya spekulatif teman-teman. Kalau turun menyentuh trendline merah ini, teman-teman boleh spekulatif buy itu di sekitar harga 850 ya. Teman-teman boleh spekulatif buy, stop loss tipis saja teman-teman ya. Kalau jebol garis merah ini teman-teman stop aja ya, karena ini kan saham downtrend, jangan
take a risk teman-teman ya, stop loss tipis-tipis saja teman-teman. Oke, itu saja untuk MNCN. MNCN ini juga cukup oke ya, sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah ya dari downtrend menjadi uptrend teman-teman. Dan saham berikutnya itu ada MSIN. Dari sekian saham MSCN ini yang paling oke ya, tapi yang paling oke buat teman-teman yang baru mau entry sih tidak disarankan ya. Kenapa? Ini risknya sudah cukup tinggi teman-teman. Terakhir saya bahas di mana ya? Saya lupa. Sebentar ya, di sini ada coretan saya. Ya, di sini ada coretan saya. Secara tren ini masih uptrend ya. Di sini naik cukup lumayan. Terus di sini kemudian di sini ya uptrend lagi ya. Uptrend, masih belum jebol channel uptrendnya teman-teman. Sekarang sudah jauh dari supportnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah buy dari bawah, menurut saya ini masih ada potensi untuk naik ya. Cuma yang baru mau entry ini risknya cukup tinggi. Jadi menurut saya lebih baik wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Tunggu dia break 600 atau tunggu dia tes lagi support trennya ini atau support kotak kuningnya ini teman-teman. Oke, itu saja untuk MSCN. Saham berikutnya adalah KPIG. KPIG ini cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik untuk kita masukkan ke watchlist. Kenapa? Di sini bisa kita lihat teman-teman ya, sebelumnya sebelum naik di sini ya, di sini volumenya tipis-tipis kalau teman-teman, tipis-tipis sekali dan sahamnya bisa dibilang nggak kemana-mana ya. Di sini sempat 3 kali arah kemudian ARB. Nah, di sini membentuk pola yang namanya descending triangle yang sangat besar teman-teman. Pola descending triangle yang sangat besar dan sekarang sudah konsolidasinya sudah makin menyempit teman-teman. Sudah menyempit, jadi teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu. Apakah dia akan turun dulu ke bawah menyentuh support ini? Kalau turun dulu ke bawah dekat-dekat support ini teman-teman bisa ikutan buy dengan stop loss di bawah 100 misalnya di 98 ya. Nah, kalau dia break ke atas, break trend line-nya ini, teman-teman boleh ikutan buy. Menurut saya kalau KPIG ini mampu break dari trend line-nya ini, apalagi dengan volume yang up, maka potensinya akan naik cukup lumayan ya, karena ini kan pola ascending triangle-nya target kenaikannya bisa sampai ke 200-an ya, beggar bisa jadi teman-teman ya. Oke, itu saja untuk KPIG. Dan berikutnya ada BCAP. Kalau BCAP ini kalau kita lihat dari segi price volume ini cukup oke teman-teman. Cuma ini masih udah 5 hari juga candle merah teman-teman ya. Kalau untuk ini sebaiknya teman-teman wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Karena di sini support kotak kuningnya sudah dijebol. Di sini sudah ada support juga ya. Di sini ada support minor, di sini pernah dijebol kemudian false ya, kemudian naik. Nah, teman-teman bisa tunggu BCAP ini di harga sekitaran 100 teman-teman, sekitaran 100 atau teman-teman yang mau buy di harga sekarang ya. Misalnya teman-teman mau buy di harga sekarang ini oke-oke aja teman-teman ya. Buy di harga sekarang, kemudian kalau jebol 110 teman-teman lebih baik cut dulu setengah, kemudian antri buy lagi di sini teman-teman di kotak kuningnya ini. Nah, kalau langsung setelah teman-teman cut setengah nggak sampai 100 sahamnya langsung naik, teman-teman buy lagi setengahnya jika BCAP ini mampu break dari trend line ini teman-teman ya. Menurut saya ini masih ada potensi ya, masih ada potensi untuk BCAP, cuma kita harus temukan titik entry yang pas ya. MNC Group menurut saya masih ada potensi ya, cuma kita harus sekali lagi menentukan titik entry yang pas ya.
dan manajemen yang baik ya, karena di MNC Group ini psikologis teman-teman benar-benar dimainkan teman-teman ya, sahamnya benar-benar dikocok dalam tanda kutip ya. Terus yang terakhir ada BABP. Nah, BABP ini sudah beberapa kali kita bahas teman-teman ya, sudah beberapa kali kita bahas. Kalau nggak salah di sini kita pernah sarankan untuk perhatikan ya, kalau BK dan NI sudah berhenti jualan ya, di sini masih jualan ya, tapi kabar baiknya di sini dan di sini BK itu jualannya sudah mulai menipis teman-teman ya, sudah mulai menipis. Kalau kita lihat pola sebelumnya, di sini pernah BABP itu 6 kali ARB ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di hari ke-6 itu dibuka ARB, kemudian dibawa naik. Nah, di sini udah 5 kali teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah mungkin besok open ARB langsung naik? Mungkin saja teman-teman ya. Mungkin saja karena di sini juga ada support yang cukup kuat ya. Mungkin saja besok di 404 open ARB kemudian dikerek naik teman-teman. Oke, itu saja ya untuk pembahasan kita hari ini. Sekali lagi teman-teman ya, buat teman-teman yang mau buy MNC Group, jangan buy semuanya ya, pilih salah satu aja yang menurut teman-teman paling menarik ya, dan gunakan manajemen yang baik, karena di MNC Group ini, saham-saham MNC Group ini psikologis teman-teman benar-benar dimainkan ya, sahamnya benar-benar dikocok habis-habisan. Di sini aja contohnya teman-teman, sini sempat 6 kali bahan, 6 kali ARB ya, 6 kali ARB. Apakah teman-teman akan kuat? Nggak tahu ya. Karena di sini benar-benar psikologis benar-benar dimainkan di saham-saham MNC ini teman-teman. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi di hari kemerdekaan ini semoga foto teman-teman juga ikut merdeka. Terima kasih.